banyak sekali emasnya. Kalau dijual, pasti mahal. Aku jadi orang kaya. Aku jadi orang kaya. Rasa ini pembalasannya karena kamu udah ngebunuh suami saya. Aha, tahu. Gua tadi bawa kapas mau bersihin muka, kagak jadi. Nih, kita simpelin aja kuping kita ya. Oh. Bagi-bagi deh. Nah, lagi ya. Ya. Nah. Ih, suaranya sakit. Sekarang juga kita pakai di kapas ya, sumpah kuping kita biar kagak kedengeran. Biar ngalahin tuh. Kagak kedengeran. Kita bisa ngalahin jangkrik kita. Iya, ngalahin jangkrik. Ngomong apa sih, Cin? Hah? Ngomong apa? Jangkrik ya, ngalahin jangkrik. Kagak jangkritin kita lagi. Itu dia si Johan. Bukan, gua bilang juga apa? Si Johan itu biang keroknya. Iya betul. Ternyata kamu benar pembunuh suami saya. Reza ini. Ampun, Bu. Panas. Udah, Bu. Ampun, Pak. Bu. Aduh, panas, Bu. Tenang, Pak. Tenang, Bu. Saya bisa menjelaskan semuanya, Bu. Kita nggak butuh penjelasan kamu. Bisa-bisanya kamu melakukan pesugihan di kampung kita. Ya. Cukup. Aduh, sakit telingaku. Aduh. Ampun, jangkrik. Suruh aja jangkrik tuh. Iya, benar. Dia pasti marah sama si Johan tuh. Ya kan? Gara-gara kita nyerang si jangkrik ya. Iya. Aduh. Sakit. Lu rasain tuh suaranya tuh. Jangan bisanya korban orang doang. Cing ya. Iya. Udah Alhamdulillah, Cang, telinga Acul kiri kanan udah bisa denger lagi. Betul, Cul. Memang dokternya Oye. Dokter, sekarang maning kuping inyong. Syukur lo, gue pikir lo budak selamanya lo. Bah, Cang, nyumpain lagi. Buruan yuk. Ayo. Mana dia tuh? Mana jangkrik ya? Bujuk, buset. Lu. Mau? Itu orang rame-rame pada mau nyerang kemana itu? Jangan-jangan bagi THR, Cang. Biji mata lu soek, ini kayaknya rumah-rumahnya mau ada keresehan ini. Oh, pada beringas begitu. Bener deh. Berpikir, Cang. Lu kan berdua hansip, Bener, Cang. kagak boleh diem aja. Pertahanan sipil. Lu panggil si Ustadz buru-buru, lu ajak langsung ke rumahnya Johan. Pertahanan ujung tombak NKRI siap. Biar si Ustadz yang damein. Bulan. La ilaha illallah. Siap. Jalan, siap mulu, jalan. Iya, siap, Cang. Jalan, buset. Yaudah, siap, jalan. Udah, Cang. Buruan, Cang. Ngeliatin si Ucup. Waduh, lama-lama ngelunjak, anak kagak jelas nih. Zania! Lepasin Zania! Dia tuh gak bersalah apa-apa. Lepasin! Kalau emang kamu marah sama aku, jangan anak aku yang kamu jadikan tumbal. Harusnya kamu marah sama warga yang nyerang kamu. Lepasin Zania! Sakit, Pak. Bapak sakit. Aduh, sakit kupingnya. Aduh. Tambal dulu di kupingnya. Bener apa? Nyai, aku khawatir sama Papa. Kalau Papa tetap ada di istana ular itu, Ki Sanjaya bisa datang dan menyerang. Jadi kita harus pindahin Papa ke tempat yang aman, Nyi. Iya, Nadine, itu benar. Aku pasti akan pindahkan Ihsan ke tempat yang lain. Masya Allah, itu si Jania kasihan banget. Buruan, tolongin. Ya Allah, Nyi, itu pasti jangkrik jadi-jadian buat pesugihan ya, Nyi.
Kita menolongnya harus sembunyi, biar warga tidak curiga. Tolongin! Sonia! Aku, Pak. Bang, ditarik bang! Hati-hati. Tolong bu! Tolong saya pak! Tolong! Bantuin, gak usah dibantuin. Tolong, Bu. Dia udah banyak banget tumbal. Tolong saya pak! Kita sama aja kayak dia. Kasih kapas. Buruan budek lu. Aduh, bisa aku budek panik kayaknya. Bantuin coba! Masa lo? Tolong bu! Tolong saya pak! Tolong! Aduh, itu bagaimana tuh? Cang, bagaimana nih Cang? Gimana gue coklat rumah aja dah. Tolong saya bu! Tolong bu! Tolong saya pak! Tolong! Masya Allah. Wah, ketelan situ ya, kelobang. Ya Allah. Sebaiknya aku pergi. Nadine. Lu baru datang. Itu tadi ada yang pesugihan jangkrik tanah. Tuh si Johan tuh sekarang udah kemakan tuh sama jangkrik tuh di dalam tuh. Ya gitu deh, namanya orang tua kan anaknya lagi sakit. Bapaknya pengen dia baik, tapi ya yang kagak-kagak caranya jadi pesugihan ya Pak Ustadz ya. Dengerin ya semuanya. Minta kesembuhan tuh hanya kepada Allah. Iya. Karena sakit juga ujian dari Allah. Betul. Kalau kita sakit itu juga menghilangkan dosa-dosa manusia, ya. Iya. Manusia harus bersabar, harus berusaha dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Bener. Bukan yang diharamkan seperti ini, malah jadi malapetaka. Iya. Iya, bener kan? Korban dah. Paham semuanya? Doa aja deh kita berdoa. Yaudah, kita berdoa aja deh. Kalau begitu kita berdoa ya. Doa aja dah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang ada di sini maupun yang di tempat jauh diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Pak, ini minumnya. Pelan-pelan aja ya. Iya bu. Ayo. Mana duit? Astagfirullahaladzim, Rijal. Pelan-pelan dong. Yang sopan kalau masuk kamar. Bapak kan lagi sakit. Gimana kalau jantungnya kumat lagi? Ah, bodo amat. Aku butuh duit sekarang. Kamu kan kemarin baru terima uang banyak dari Bapak. Sekarang minta uang lagi. Lagian kamu barusan pulang dari nongkrong kan? Masa mau pergi lagi? Udah deh, Bu. Ibu gak usah banyak ngomong. Itu urusan aku. Kamu itu ya, sebaiknya kurangi nongkrong. Lagian kamu ini pengangguran, jangan banyak boros. Oh, percuma punya orang tua kaya, tapi pelit. Minta duit aja dibatasin. Kami ini bukannya pelit, tapi Bapak lagi butuh banyak uang untuk berobat. Aduh, Pak. Bapak itu orang kaya. Jual aja tanah ini, rumah ini sekalian. Nah, tanah Bapak sudah habis. Buat pakai berobat Bapak. Yang ada tinggal tanah yang kosong. Itu pun Bapak wakafkan untuk buat masjid. Jadi nggak bisa dijual. Aku nggak mau tahu. Kalau Bapak sama Ibu nggak ngasih duit itu, aku bakal cari sendiri duit itu. Jangan, Nak. Jangan, Nak. Jangan. Ini dia. Ibu mohon, jangan kamu ambil uang itu. Bapak butuh uang banyak untuk berobat. Jangan. Kembalikan uang itu. Bapak masih butuh buat berobat, Nak.
Rijal, tabungan Bapak sudah menipis. Tolong kembalikan uang itu, nak. Makanya Bapak jangan sok kaya, sok dermawan. Tanah pakai 2 kafin segala. Tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid tidak bisa dijual. Nanti kamu mendapatkan warisan rumah ini setelah Bapak dan Ibu meninggal. Aku butuh warisan itu sekarang. Bukan nunggu kalian mati dulu. Astagfirullah, Rizal. Bapak. Rizal, selama ini kamu udah nyakitin aku. Rizal, tolong dengerin aku dulu. Kamu dengerin aku ya. Aku gak suka sama kamu. Kamu tuh jelek. Gak selevel sama aku. Mending kamu pergi. Aku gak mau orang sini lihat. Tapi aku cinta sama kamu, Rizal, sejak dulu. Rizal, dengerin aku dulu. Satu hal lagi ya. Jangan pernah ganggu aku lagi. Rizal, aku cinta sama kamu, Rizal. Dengerin aku dulu, Rizal. Rizal. Bodoh amat. Rizal, tolong dengerin aku dulu. Pergi kamu. Rizal, tolong dengerin aku dulu, Rizal. Lihat aja. Aku akan bikin kamu jatuh cinta dan tergila-gila padaku. Lalu aku akan porotin kamu sampai harta orang tua kamu habis. Akhirnya, aku udah bisa menyelesaikan puasa mutih untuk mendapatkan pelet ajian jarang goib. Dengan ini, aku bisa memelet Rizal. Mulai sekarang, kamu gak akan pernah bisa benci aku dan sepelekan aku lagi. Kamu akan tergila-gila padaku, Rizal. Cuaca gelap banget. Mau hujan nih kayaknya. Rizal, datanglah padaku, Rizal. Mila? Kok aku jadi ingat Mila ya? Datanglah, Rizal. Datanglah, Rizal.
Mila, Datanglah. Datanglah Rizal. Datang ke pelukanku. Kamu sangat mencintaiku, Rizal. Kamu sangat tergila-gila padaku. Datanglah Rizal. Mila. Aku harus ke rumah Mila. Aku mau ngutarain cintaku sama dia. Kalau bisa aku ngelamar dia hari ini. Tunggu aku, Mil. Pok, sebenarnya Pak Adin itu sakit apa? Bapak itu sakit karena banyak mikirin Rizal. Anak itu susah dikasih tahu, bandel dan melawan terus sama kami. Pok saya mah ya minta maaf ya Pok ya, bukannya kepo mau tahu urusan orang, cuma emang anak empok si Rizal emang kelewatan banget. Saya dengar katanya naik motor ngebutnya luar biasa, kagak peduli sama tetangga sama semua orang, bus aja gitu langsung. Iya Pok, yang sabar ya Pok ya. Sabar nih. Iya bang, iya bang. Saya bisa minta tolong kagak panggilin Pak Ustadz. Insya Allah bang. Tentang apa bang? Saya mau menyerahkan sertifikat tanah untuk diwakafkan. Alhamdulillah kalau gitu. Bang, Pok, saya hubungin dulu ya Pak Ustadz ya, saya cari. Biar saya bawa kemari dah. Iya. Saya sama Rohaya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum bang. Ya. Waalaikumsalam. Mila. Aku kepikiran kamu terus. Pelet ajian jarang goyang benar-benar ampuh. Rizal sekarang benar-benar muncul di hadapanku. Padahal dia dulu sangat membenciku. Mila. Aku bakal ngelamar kamu secepatnya. Rizal benar-benar mau ngelamar aku. Gila, manjur banget Pelet ini. Kamu mau kan nerima lamaran aku? Tapi kan aku orang susah, hidup pas-pasan, dan aku juga jelek. Di mataku kamu itu bidadari. Kamu cewek paling cantik di dunia ini. Gak ada yang bisa nandingin kecantikan kamu. Aku bakal bahagia banget kalau kamu sampai nerima lamaran dan menikah sama aku. Kamu serius mau ngelamar aku? Kalau gitu kamu harus buktiin dulu. Kalau kamu harus ikutin semua kata aku. Aku akan buktiin semuanya. Kalau aku serius sama kamu. Oke, kalau gitu aku mau minta uang lamaran sebanyak 400 juta. Tapi aku duit dari mana sebanyak itu, Mil? Bapak kamu kan juragan tanah. Ya pastilah punya banyak uang. Gimana? Kalau enggak, berarti kamu bohong. Aku enggak akan terima lamaran kamu. Satu-satunya cara adalah aku harus menjual tanah milik Bapak sebelum diwakafkan. Iya, Mil. Aku akan berikan uang itu secepatnya ke kamu. Aku pamit dulu ya. Yes, aku berhasil. Maafkan aku.
aku harus pergi dari sini. Karena aku belum bisa mengendalikan pengaruh harimau, dan aku juga tidak ingin menyakiti kalian. Enggak, aku gak akan pergi tinggalin Papa. Pa, aku sudah lama berpisah sama Papa. Aku ingin Papa selalu ada di samping aku. Kalau begitu, bunuh aku sekarang. Kalau begitu, sekarang kamu habisi aku. Apa maksud Papa? Lebih baik kamu saja yang menghabisi aku, Nadine, daripada aku hidup, tapi aku dikendalikan oleh Kisanjaya. Percuma saja aku hidup, karena aku hidup juga tidak ingat apa-apa dalam hidupku. Dan aku hanya menjadi budak Kisanjaya. Dia akan sekuat tenaga untuk terus memaksaku, supaya aku tidak berhenti menyakiti kalian. Enggak, itu gak mungkin. Aku gak akan bisa melakukan itu. Aku mohon padamu, Nadine, bunuh aku, Nadine. Nadine, biarkan saja dia pergi. Karena Ihsan benar. Cuman ini satu-satunya agar Ihsan tidak menyakitimu. Baiklah, aku izinkan Papa pergi. Tetapi aku gak mau kehilangan Papa. Papa harus kembali kalau Papa sudah bisa menguasai diri. Reno. Mama. Ma, Om Ihsan sama Amara mana? Reno, Amara diculik. Ma, sebenarnya ada hubungan apa antara Om Ihsan sama orang yang menculik Amara? Semuanya terlihat aneh, Ma. Tiba-tiba aja Om Ihsan datang lagi, terus tiba-tiba diserang sama orang yang gak jelas, Ma. Reno, ini semua terjadi karena Nadine. Reno, Mama hanya tidak mengerti dan Mama rasa Nadine ada hubungannya dengan semua kejadian ini. Dan dia memang mau menculik Amara. Ini semua pasti karena Nadine. Enggak, Mama pasti salah, Ma. Kamu tidak percaya pada Mama? Saat kamu mengejar para penculik itu, Mama di sana melihat Nadine. Dia pasti juga terlibat. Enggak, Mama pasti bohong. Aku nggak percaya sama Mama. Karena aku tahu selama ini Mama benci sama Nadine. Oke, Mama akan buktikan sama kamu. Ini semua karena Nadine. Dia bekerja sama dengan penculik itu. Aku mau cari Amara. Meskipun aku nggak cinta sama Amara, tapi aku nggak mungkin membiarkan dia celaka. Reno. Ustaz, saya mau menyerahkan sertifikat tanah ini untuk diwakafkan buat masjid. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan Allah memberi imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, Rizal, bujur lagi, bocah ya. Pak, aku minta Bapak jual tanah ini sekarang juga. Aku butuh duit 400 juta buat ngelamar Mila. Hah? Kamu mau menikah sama Mila? Bukannya kamu dulu benci sama dia? Itu dulu, Bu. Sekarang aku cinta mati sama dia. Udah, aku nggak mau tahu. Ini harus dijual sekarang. Uang Bapak sudah habis untuk berobat, Nak. Tong, gue mau kasih tau aja, maaf ya. Lu kan anaknya. Ini orang tua lu lagi sekarat kayak begini, lu kasih dong begini, jangan bikin repot. Ya Allah, ya Robi, ada aja kayak begini lawannya. Sertifikat ini bisa jadi duit. Dan harganya bisa lebih dari 400 juta. Rizal, tapi surat tanah itu sudah diwakafkan untuk masjid. Astagfirullah. Sertifikat ini punyaku. Dengar? Kembalikan sertifikat itu. Kembalikan ke Pak Ustadz. Kembalikan. Bapak, aduh
Bang. Pak. Bang. Pak. Ya. Pok, gimana, Pok? Pok, gimana, Pok? Rija, ini semua gara-gara kamu, Rija. Tong, mari lu. Gimana, Tat? Jangan tinggalin aku, Pak. Po, yang ikhlas ya, Po. Ini semua udah takdirnya. Ikhlasin ya, Po. Yon, sekarang lu kumpulin warga ya, buat ngurus pemakamannya Pak Adem segera, ya? Iya, Tat, kalau begini mah. Ya Allah, tuh anak ada aja yang begitu ada. Lu ikut gua pakai sini aja. Iya, Tat, Assalamualaikum. Salam. Bapak, tolongin aku, Pak. Bapak, tolong. Dengar, Aksa pasti akan menolong kamu setelah dia menuruti perintahku membunuh Ratu Ular. Aksa, datanglah, selamatkan anakmu. Datanglah. Aku tidak percaya kalau dia anakku. Aku nggak mau kembali ke kampung harimau. Kurang ajar kamu, Aksa. Masukkan dia ke kerangkeng. Masukkan. Lepasin, Bapak. Kamu kenapa? Kayaknya ada masalah. Aku ribut sama bapak demi ngerebut sertifikat ini, dan nggak sengaja aku ngedorong bapak. Akhirnya bapak meninggal. Wah, bahaya nih kalau sampai Rizal berubah pikiran gara-gara masalah ini. Biarin aja bapakmu meninggal. Toh juga sakit-sakitannya udah lama kan. Yang paling penting sekarang kita udah bersama. Dan gak ada satupun yang bisa ganggu kita lagi. Dan yang paling penting, kita udah dapetin sertifikat ini. Tapi Mil, iya Mil, kamu benar. Kita nggak usah mikirin bapak. Sekarang kita pikirin gimana caranya biar tanah itu kejual cepat. Gitu dong, itu bagus. Kenapa Mil? Tunggu deh, kayaknya kita ada yang kurang deh. Apa? Sertifikat ini kan masih atas nama bapakmu. Jadi kalau mau jual tanah itu, kita perlu tanda tangannya atau cap jempolnya. Cap jempol? Iya, kalau enggak kita nggak bisa jual tanah ini sekarang. Sekarang kamu pulang. Kamu harus dapatin cap jempol bapakmu sebelum jenazahnya dimakamkan. Dan tulis di surat kosong itu, surat kuasa palsu. Atau kamu mau kesempatan jual tanah itu hilang? Ayo. Iya Mil. Ini tempat aku menemukan Mas Ishan untuk terakhir kalinya. Aku harap dia ada di sini. Dia pasti ada di sini. Sepertinya aku harus mengeceknya. Mungkin amarah. Kenapa Amara ngaku sebagai anakku? Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya sama Nadine? Mas Ishan. Siapa kamu? Mas Ishan, apa kau tidak mengingatku? Ini aku, Tara. Dengar, aku tidak kenal siapa dirimu. Menjauhlah. Dan dia ternyata hilang ingatan. Mas Ishan, ini aku, Tara. Aku ibunya. Aku butuh bantuan untuk Reno. Reno?
Siapa Reno? Reno adalah calon suaminya Amara. Calon suami dari anak kandungmu Amara. Amara, dia bukan anakku. Dan aku tidak kenal siapa dia. Jadi hentikan. Dia adalah anakmu, Mas Ishan. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku bisa antar ke rumahmu, aku bisa tunjukkan tempat tinggalmu, dan buktikan bahwa Amara adalah anak kandungmu. Rumah, sepertinya aku harus membuktikan sendiri siapa sebenarnya Amara itu. Dan mungkin aku juga bisa mengungkap siapa diriku sebenarnya. Aku mohon, ayo ikut denganku. Bu, akhirnya datang juga si anak durhaka itu. Iya, mau ngapain dia? Mana jenazah Bapak, Pok? Udah dibawa ke pemakaman barusan. Aduh, terlambat nih. Gimana ya? Aku harus buru-buru ke kuburan sebelum jenazah dimakamkan. Mau apa dia ke pemakaman? Kayak sedih aja bapaknya meninggal. Iya, Bu. Tadi aja warga udah kesel banget pas denger ceritanya Porohaye. Kalau si Rijal itu anak durhaka banget, Bu. Ya Allah, mungkin Pak Adi meninggal itu karena kelakuan dia itu yang gak tahan. Subhanallah. Yuk, Bu. Yuk. Jangan tinggalin aku, Pak. Jangan tinggalin aku, Pak. Istighfar ya, Po. Ini semua udah jadi takdirnya. Lu harus ikhlasin ya. Lu jangan nangis lagi, kasihan. Laki lu kagak tenang di sono. Ya. Minggir. Raka, mau ngapain lo kesini? Rijal, kamu mau apa? Apa kamu mau minta maaf sama Bapak? Aku butuh cap jempol Bapak. Lah, ini kan udah meninggal. Ini udah begini. Gak bisa. Bapakmu sudah meninggal. Orang ini sudah meninggal. Semuanya tenang. Kasih kesempatan buat Rijal. Walaupun bagaimana dia itu anak kandungnya. Barangkali si Rijal mau kasih penghormatan yang terakhir buat bapaknya. Gimana? Udah meninggal ini nggak boleh. Lu mau ngapain? Lu bagaimana sih? Bapak lu baru aja meninggal udah lu kompok-kompok begitu, kagak bener lu jadi orang lu. Rijal, kamu benar-benar keterlaluan. Aku nggak peduli. Aku butuh cap jempol Bapak buat surat puasa ini. Ngerti? Surat puasa apaan? Lah bapak lu kan udah meninggal, lu kagak boleh begitu, lu durhaka lu. Enak aja lu. Aku nggak peduli. Aku butuh cap jempol. Jal, lu bener-bener anak kurang ajar lu. Pergi lu dari sini lu. Bisa. Gampang dong lu ganteng kelakuan. Pada mau apain lu? Pergi lu. Tenang semuanya. Kok malah jadi ribut begini sih? Gimana kita ada emosi, Pak Ustaz? Kelakuannya sudah kelewatan. Iya, Pak Ustaz. Bagaimanapun caranya, aku akan tetap usaha buat dapatin cap jempol Bapak. Ngerti? Bocah kayak gitu sama gledek banget. Ya udah, kita semuanya kita adakan upacara penguburan sekarang, ya. Iya, Ustaz ya. Ayo, dibuka. Ayo dah. Ayo yang lain dulu. Turun, Pak. Turun. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, mari kita sama-sama berdoa untuk almarhum Bapak Adim Jailani. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dijembarkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya aku bisa ngedapatin cap jempol bapak. Dan aku bisa ngejual tanah kosong ini. Dapat uang 400 juta. Inilah, aku bakal nikahin kamu. Rumah ini, Nadine pernah mengajak aku ke sini. Lihat Mas, ini rumahmu. Ini adalah tempat di mana kamu tinggal. Ini adalah fotomu, Mas. Foto ini adalah fotoku? Iya, Mas. Sekarang kamu percayakan bahwa aku tidak berbohong. Ini tempat di mana kamu tinggal dan kamu adalah pemilik dari rumah ini. Kenapa, Mas Isyan? Kamu tidak percaya padaku? Kamu pikir aku sedang berbohong? Iya, tapi kenapa Nadine tidak ada dalam foto keluarga itu? Bagus, ini adalah kesempatanku untuk bisa menghasut Mas Isyan. Dia benar-benar sudah tidak ingat apa-apa lagi. Itu karena selama ini, Nadine sudah membohongi kamu, Mas Isyan. Nadine itu benar-benar sangat egois. Nadine itu bukan anak kamu, Mas. Satu-satunya anak kandung yang kamu punya adalah Amara. Apa? Berarti Nadine berbohong kepadaku? Aku tahu Nadine pasti berbohong padaku supaya dia selamat, agar aku tidak membunuhnya. Dan ini semua terjadi karena permusuhan kerajaan harimau dan kerajaan ular. Ya Tuhan. Kamu akan tetap di sini sampai bapak kamu datang menjemput kamu setelah melaksanakan perintahku. Aksa! Lihat sini. Lihat anakmu. Aku akan menyiksa dia. Tidak, Pak, tolong, Pak. Bapak tolong Amara. Amara kamu mati. Hentikan, tolong hentikan. Tolong jangan sakiti dia. Kisanjaya, tolong hentikan. Tolong jangan sakiti dia karena dia tidak bersalah. Biarkan dia pergi. Aksa, lihat ya. Tolong, sakit. Aku akan lepaskan dia kalau kamu sudah membunuh Ratu Ular. Mas Isyan, kita harus menemukan Nadine secepat mungkin. Kamu harus membuktikan bahwa kamu sudah membunuhnya, jadi kita bisa menyelamatkan anak kamu, Amara. Kamu bunuh Ratu Ular atau aku yang membunuh anakku? Amara, sakit, Pak. Aksa, bunuh Ratu Ular itu. Dia musuh bangsa harimau. Ingat, kamu adalah pangeran harimau. Kamu yang harus membunuhnya. Karena itu sudah takdir kamu. Bunuh dia. Atau bunuh anakmu. Apa sakit, Pak? Tolong, Pak. Aku harus temukan Nadine. Aku harus temukan dia secepatnya. Iya, Mas Isyan, aku akan menemanimu. Kita harus pastikan kita menemukannya dan membunuhnya. Ya, ayo cepat. Itu suara Papa, Nyi. Ya, itu suara Papa. Ayo kita ke sana, Nyi. Papa. Butara? Kenapa Butara dengan papaku? Tidak perlu berbohong lagi.
Karena semuanya sudah jelas. Jadi tolong, berhentilah berbohong. Maksud Butara kebohongan apa? Diam kamu, Nad. Kamu tidak perlu menjelaskan, karena sekarang aku sudah tahu semuanya. Maksud Papa apa? Coba jelaskan. Kenapa kamu bohongi aku? Kenapa kamu tidak bilang kalau aku punya putri bernama Amara? Kenapa kamu gak katakan? Ini semua hanya taktikmu, Nadine. Ini hanya taktikmu supaya kamu tidak kalah dengan pasukan harimau. Enggak, Pak. Enggak kayak gitu, Pak. Papa salah paham. Aku tidak salah paham. Justru sekarang aku sudah tahu semuanya, Nad. Selama ini kamu hanya pura-pura menjadi anakku supaya aku mau membantu kalian. Aku anak Papa. Papa jangan bilang seperti itu. Tara, kamu pasti sudah memutarbalikkan fakta. Mulutmu benar-benar berbisa. Diam kamu. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Justru aku tahu sendiri kalau Nadine bukan anakku. Dan anakku adalah Amara. Jangan bilang begitu, Pak. Aku anak Papa. Sama seperti Amara. Amara anak Papa juga. Kami bersaudara. Tapi kami beda ibu. Ibu Amara, ibu tiriku, Pak. Jangan bilang lagi kalau aku ini bukan anak Papa. Tunjukkan buktinya. Ayo, tunjukkan. Aku tahu ingatanku memang hilang dan kamu sengaja memanfaatkan itu dengan pura-pura menjadi anakku. Mas Ishan, tolong jangan percaya dengan apa yang dia katakan. Dan tolong ingat bahwa kita harus segera menyelamatkan Amara. Iya kan? Iya. Mereka semua pembohong. Apa? Amara diculik? Iya, kenapa kamu mau tahu? Aku harus selamatkan saudaraku. Karena bagaimanapun Amara saudaraku. Ayo, Pak, kita sama-sama menyelamatkan Amara. Tolong, jangan membuat semuanya menjadi semakin rumit, Nadine. Putri Mas Ishan hanya Amara dan bukan kamu. Kamu mengerti itu? Ayo Aksa, bunuh Nadine Ratu Ular itu. Bunuh! Ayo serang terus. Serang! Ratu Ular, hentikan! Ayo, Mas Ishan. Kita harus melawannya, Nadine. Gak mungkin hanya menghindar terus-menerus. Tapi Nyi, kita bisa terbunuh. Ayo, kamu lawan. Iya, Nyi. Ayo serang terus. Mas Ishan. Serang. Aksa tidak boleh mati. Mas Ishan. Papa meninggal, Nyi? Papamu masih hidup. Dia hanya mati suri. Mati suri? Aku terpaksa menyerangnya, Nak.
membuatnya mati suri. Hanya dengan cara mati suri, maka hubungan Kisanjaya dengan Ihsan terputus. Kita harus bawa papamu pergi. Iya, Nyi. Rizal kemana ya? Berhasil nggak sih dia dapetin cap jempol bapaknya? Mil, Mila, lihat. Aku berhasil dapetin cap jempol bapak. Akhirnya kamu berhasil juga. Ini semua demi kamu. Aku rela ngelakuin apa aja demi kamu. Bahkan ngebongkar kuburan bapakku sendiri. Peletku bener-bener ampuh. Aku sudah berhasil membuat Rizal melakukan apapun. Tunggu sebentar ya. Aku akan hubungi orang yang akan beli tanah itu. Sebentar. Nyi, kenapa papa dibawa ke sini? Bukannya dibawa ke kerajaan ular? Tempat ini akan lebih aman untuk Ihsan. Karena kalau di kerajaan ular, Kisanjaya bisa kapan saja untuk menyerang. Maafin Nadine, Pak. Papa harus mati suri seperti ini. Semua ini untuk kebaikan Papa. Nadine janji, Nadine akan mengembalikan Papa seperti dulu. Nadine gak akan meninggalin Papa. Aku juga akan berusaha mengembalikan keluargaku yang utuh seperti dulu. Karena Ihsan dan Nadine adalah hal yang terpenting dalam hidupku. Andai saja kalian tahu kalau aku sebenarnya istrimu, Ihsan. Dan aku ini adalah mamamu, Nadine. Oke, ini uangnya 400 juta. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih. Mel, aku udah tepatin semua janji aku sama kamu. Jadi, kapan sebaiknya aku ngelamar kamu? Aku baru saja mendapatkan uang dari hasil jualan tanah. Tapi kan aku belum dapat uang dari hasil penjualan rumah yang ditempati oleh orang tua Rizal. Aku sih mau aja terima lamaran kamu dan menikah. Tapi gimana setelah kita menikah nanti? Maksud kamu? Ya, dengan uang 400 juta, kita cuma cukup untuk melakukan lamaran dan pernikahan. Setelah itu, aku kan juga pengen punya rumah. Jadi, kamu harus cari duit lagi buat beli rumah. Mil, duit ini udah lebih dari cukup buat beli rumah. Jadi setengahnya bisa kamu simpan. Kamu nggak ikhlas ya? Masa dengan uang segini aku harus beli rumah juga? Aku ikhlas kok, Mil. Aku cinta sama kamu. Kalau gitu, kamu bisa mikirkan rumah setelah pernikahan kita nanti. Dan kamu bisa beli rumah itu dengan warisanmu. Iya, Mil. Nanti aku akan minta uang sama ibu. Nah, gitu dong. Sekarang kamu pulang aja. Biar duit ini aku yang pegang. Amil, apa nggak sebaiknya aku aja yang pegang? Nanti kalau aku setelah ngelamar kamu, aku kembalikan lagi sama kamu. Kalau uang ini dibawa Rizal, bisa-bisa ibunya yang ambil uangnya. Iya, Mil. Aku pulang. Ya.
Akhirnya uang ini jadi milikku. Ya, Pak. Makam Pak Adim terbongkar, Pak. Iya, kenapa kebuka gini makam Pak Adim ya? Wah, ini pasti ulah seseorang, Pak. Iya. Ini pasti ada yang bongkar, Pak. Kalau begitu, Bapak kasih kabar Pak Sabeni, saya kasih tahu warga yang lain, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Gua mah cuma pesan aja. Buset ya bener-bener gua pengen ngasih lu jangan. Aja. Kalau jadi orang kudu ikhlas, kudu sabar, di hati lu tenang, gitu cuy. Bos lu. Iya. Nyak, Beh. Aduh, tunggu. Kalau ke rumah orang tuh assalamualaikum dulu. Kasih salam dulu. Nyelonong aja lo. Maaf. Udangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyak. Salam. Babeh, Nyak, Encang. Job. Ente kenal sama Rijal nggak? Tuh, anak kampung kita. Sekarang songong banget pokoknya. Punya motor masa ngebut-ngebut di jalan kampung. Kan kurang ajar itu namanya. Iya, udah kayak pembalap aja dia. Tapi pembalapnya karbitan. Gede banget suara ini bocok ya. Nggak boleh begitu. Itu motor siapa? Biarin aja sih. Motor si Rijal apaan? Mau nyuksruk kek, mau ngebut kek, mau lambat ke serah mereka. Terserah dia lah. Lu mah ribet banget sih sama urusan orang. Cuma bilangin doang ya, Cang. Walatala, lah kepriben kalau nanti menyelakakan orang kamu ini. Kan kita juga yang repotnya. Yang bener tuh ini berdua. Lagi tumben lu bener otak kan lurus, gue demen kalau begini. Cuk, lu salah, lu juga Rokaya salah. Salah apa? Lu jangan mentang-mentang orang punya banda main ngebut buar-buar aja udah kayak bandanya semuanya tanah-tanah juga. Lagian biar dia beli pakai duit dia emang iya. Tapi kudu lihat orang sekeliling, sopan santun, permisi bang, permisi po, dek pelan-pelan. Yang ngomong dia. Encing juga iya aja. Mana sih? Iya yang ngomong. Udah. Kenapa nih? Be, kuburan Pak Adim ada yang bongkar, Be. Siapa sih kelakuan begitu? Juga udah tahu, cek aja, Be. Mari, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih, Cang? Ini udah. Aja lah, gini kampung kagak pernah bener. Lu bertiga ke rumah Pak Ustadz, gua sama bini gua ke rumah Suwani. Ya. Dia berdua aja, dia jagain rumah. Tuh kalau kembali kan gimana? Ya udah terserah. Ayo jalan. Mumpung lu belum nombrok gua kenapa? Siap ya? Ya udah lu panggil Pak Ustadz. Dari tadi kamu mau siap. Pak Ustadz. Kan gua baru bener bilang otak lu lurus, sekarang udah PA lagi. Lu ke rumahnya, itu panggil lu Pak Ustadz, lu kesini, itu namanya manggil, bukan lu teriak begitu. Iya, maaf. Buruan, gua tampol nih. Iya, Be. Suwe lah. Nih, sama gendong dah daripada lu minta. Ntar kucang. Ayo, mau gendong buruan. Ke rumah Wani. Oh iya, bilangin ya. Iya. Itu kan kuburan lakinya ya? Assalamualaikum. Kuburan laki ya. Gua harus bilangin ke Pok Wani. Iya. Kasihan kuburan kamu kan. Jaga rumah lo. Jaga rumah. Kok cuma ngasih tahu? Rijal, bangun Rijal. Mana sertifikat tanah itu? Gara-gara kamu mengambilnya, bapakmu meninggal. Pagi-pagi udah ngocehin orang. Aku kesini mau ngambil warisan aku. Mana? Ya Allah Rijal, bapakmu baru aja meninggal. Kan kamu bawa kabur surat tanah itu dan sekarang kamu minta warisan lagi. Assalamualaikum, Pak Wani. Waalaikumsalam. Pak Wani. Iya, Wani. Makam laki lu ada yang ngebongkar. Astagfirullahaladzim. Pasti inilah kamu kan? Kamu yang sudah membongkar makam bapak kamu untuk mengambil cap jempolnya. Kemarin kamu gak berhasil untuk mengambil cap jempol itu dan sekarang kamu datang lagi untuk membongkar kuburannya. Kamu keterlaluan, Rijal. Kamu keterlaluan. Mau mukul aku? Atau mau mukul balik? Apaan lu ya? Gila kali lu ya? Bocah kamu jadi kayak sambar beledek begitu sih, Tong. Nih ibu lu tau kagak? Kalau mau mukul-mukul sama gua deh, gua jedotin pala lu ntar lu. Bodoh amat.
Rijal, Ada apaan nih rame-rame di sini? Ini Rijal Pak Ustadz. Rijal sudah membongkar kuburan bapaknya untuk mengambil cap jempol bapaknya supaya dia bisa menjual tanah yang sudah diwakafkan itu, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Rijal, lu kudu sadar ya. Lu kudu tobat. Lu udah mengambil hak orang lain yang bukan hak lu. Sekarang malah lu membongkar kuburan bokap lu. Itu dosa besar. Allah bisa marah sama lu. Bu, dengerin aku ya. Kalau aja ibu nurutin kemauan aku dari dulu, aku gak akan ngelakuin ini. Gua nikahin Mila. Sebenarnya ada apa dengan kamu, Rijal? Kenapa kamu sekarang memikirkan Mila terus? Apa jangan-jangan kamu dipelet sama Mila? Setahu ibu, kamu itu sangat membenci Mila. Tapi sekarang kamu malah mencintainya. Bahkan kamu berani membongkar makam bapak kamu supaya kamu bisa ngambil cap jempolnya. Jangan pernah fitnah Mila kayak gitu ya. Aku gak suka. Dulu aku juga suka sama Mila. Cuman aku gak pernah nyadarinya. Astagfirullahaladzim. Rijal, lu jangan bentak-bentak ibu lu. Itu dosa besar. Allah akan marah padamu. Ben, kayaknya anak ini benar-benar tak pelet deh. Iya, Roman, terus gimana tuh? Ini biasa ayat kursi. Iya, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada gempa? Pasti ada yang terjadi sesuatu pada Rizal. Mila. 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 Gempa lagi? Sepertinya ada yang berhasil membuang pengaruh pelet. Pasti orang itu yang sangat alim. Aku harus melakukan puasa muji lagi agar ajian pelet jaran goyangku kembali bertambah dan kembali memelet Rizal. Gak ingat masuk loh, gimana sih? Mila. Mila. Mari lu, takutan amat sih buka tampil. Mila. 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 Sekarang udah tidur. Hah? Tidur Kita ya? tinggalkan. Kagak mati. Ngomongin sembarangan lu. Ayo, kita bicara di luar. Ya, Tat, ya, Tat. Udah tenang deh. Iya, lihat dulu, Tat, beneran, Tat. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaudah yuk. Ya udah lu ngeliatin aja lu.